Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atas gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud pada Senin besok. Pembacaan putusan akan berlangsung di ruang sidang pleno MK dijadwalkan mulai pada pukul 9 pagi. 8 hakim MK telah melakukan rapat permusyawaratan hakim sejak sidang pembuktian selesai. Para pihak bersengketa telah menyerahkan kesimpulan masing-masing. MK juga telah menerima puluhan amikus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemudian pemirsa, bagaimana situasi di Mahkamah Konstitusi siang hari ini jelang sidang MK dengan agenda pembacaan putusan pada Senin 22 April. Rekan kami ada Syekha Al-Hadar akan melaporkan langsung untuk Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Syekha, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah ada perketatan pengamanan di sana diperketat? Ya, Valen, Iqbal dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi memang masih sepi karena memang saat ini untuk massa yang ingin melakukan aksi, kemudian juga itu sudah dipindahkan ke Patung Kuda, itu memang sudah disediakan lokasi yang dikhususkan bagi masyarakat ataupun massa yang ingin melakukan aksi. Sementara di Gedung Mahkamah Konstitusi ini memang sudah mulai dibatasi bagi siapapun yang ingin hadir. Apabila tidak ada kepentingan, memang tidak diperkenankan untuk berada di sekitar Mahkamah Konstitusi, mengingat karena hari ini masih berlangsung rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang sudah dilakukan sejak tanggal 6 April dan akan terus dilakukan hingga nantinya para 8 hakim konstitusi ini akan meraih keputusan untuk dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April mendatang. Nah, ini tinggal 2 hari lagi, makanya itu memang untuk rapat masih terus dilakukan. Dan apabila kami tadi melihat situasi di sini, ini ke-8 hakim sudah berdatangan dan terus melakukan rapat, dan memang sistem rapatnya ini adalah nantinya masing-masing hakim akan memberikan pendapatnya tentang bukti maupun juga tentang jalannya persidangan yang nantinya kemudian nanti akan diusahakan musyawarah, dan apabila nanti ketika musyawarah tidak ditemukan hasil, maka nantinya akan dilaksanakan voting bagi ke-8 hakim. Nah, Valen, Iqbal dan juga pemirsa, untuk situasi di kondisi di Mahkamah Konstitusi ini memang sepi, ini tidak ada masyarakat yang datang ke Mahkamah Konstitusi karena memang tidak diperbolehkan. Dan untuk pengamanan sendiri ini sudah diungkapkan bahwa menjelang putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin mendatang, ini pengamanan memang sudah ditingkatkan dan sudah diterjunkan kurang lebih 2.700 personil yang disebar di beberapa titik. Di beberapa titik itu misalnya ada di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi, kemudian juga ada di Patung Kuda dan juga di sekitaran Monas. Kemudian memang untuk di Patung Kuda sendiri ini sudah diberikan barikade-barikade yang diberikan oleh pihak kepolisian tentunya untuk mengamankan lokasi yang biasanya menjadi konsentrasi massa pada saat mereka melakukan aksi seperti itu, Valen. Dan juga untuk sekitaran di Gedung Mahkamah Konstitusi ini memang ada beberapa lokasi yang dibatasi. Misalnya ada pembatasan untuk akses lift mulai dari lantai 1 hingga lantai 15, mengingat rapat permusyawaratan hakim ini dilaksanakan di lantai 16 seperti itu. Jadi memang untuk lantai-lantai tersebut ini dilakukan pembatasan untuk tentunya mencegah kebocoran, kemudian juga mencegah orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga untuk karangan bunga, Valen dan juga Iqbal, ini memang sempat ada beberapa karangan bunga yang dikirimkan ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Namun kemarin ketika kami berbincang dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, ini menyebut bahwa karangan-karangan bunga tersebut itu sengaja tidak dipajang di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi, tentunya untuk memberikan kesan netralitas seperti itu di Mahkamah Konstitusi dan meyakinkan masyarakat bahwa keputusan hakim ini tidak terpengaruhi oleh pihak manapun. Valen? Ya, kemudian undangan sudah dikirimkan. Apakah sudah ada konfirmasi kehadiran dari pihak 01, 02, dan 03, Syekha? Ya, betul sekali. Untuk undangan terhadap setiap pihak yang terkait dalam sengketa Pilpres ini memang sudah dikirimkan kemarin, kurang lebih sekitar sebelum sholat Jumat, seperti itu sudah terkonfirmasi ini terkirimkan bagi pihak pemohon maupun juga pihak termohon. Dan untuk konfirmasi apakah akan hadir atau tidak, nah ini kami masih terus menggali informasi karena tadi kami sempat bertanya namun belum ada respon hingga saat ini. Namun kemarin sempat diungkapkan bahwa memang untuk pihak terkait dalam hal ini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini tidak diharuskan untuk hadir ke Gedung Mahkamah Konstitusi karena memang tidak ada aturan yang mengharuskan pihak terkait ini untuk hadir dalam persidangan pada hari Senin mendatang. Namun untuk pihak
dari 01 maupun 03 ini mengingat mereka adalah pihak pemohon pada persidangan ini, maka tentunya ini diprediksi mereka akan hadir pada hari Senin yang dimana sidangnya ini akan dimulai pada pukul 9 pagi. Tentunya kita masih terus menunggu dan melihat sebenarnya nantinya akan siapa saja yang akan hadir karena Valen dan juga Iqbal walaupun memang ini sidang digelar secara terbuka, namun mengingat kapasitas ruang sidang yang terbatas seperti itu, jadi memang seperti sidang-sidang sebelumnya, baik dari pihak pemohon maupun termohon dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam persidangan, ini memang dibatasi untuk yang hadir secara langsung dan sidang secara terbuka ini nantinya akan dipertontonkan kepada publik melalui YouTube Mahkamah Konstitusi maupun media-media yang ada seperti itu. Jadi memang untuk konfirmasi dari para pihak ini masih terus kami gali apakah nanti siapa saja yang akan datang, kemudian berapa jumlah nantinya pihak-pihak terkait yang akan datang ke dalam ruang sidang dan kita akan update terus nanti menjelang hari sidang pada hari Senin mendatang. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syekh Al-Hadar melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.